Halo warga Nusantara sekalian, selamat datang kembali di Jalan Raya Konoha. Ada beberapa informasi yang berusaha ditutupi oleh media Indonesia. Ada beberapa informasi yang sengaja ditutupi oleh media Indonesia pada perang antara Israel dengan Iran, dan biasanya akan sangat condong terhadap Iran. Padahal pada faktanya, salah satu contoh misalnya, militer Iran itu sangat-sangat lemah banget. Kenapa saya mengatakan bahwa militer Iran itu sangat lemah banget? Karena Iran tidak mau perang jarak dekat. Itulah alasannya kenapa Iran selalu menggunakan rudal balistik, sementara militer Israel menggunakan jet tempur. Jadi logikanya gini guys, kenapa jet tempur Israel berkeliaran di langit Iran? Apa alasannya? Alasan yang paling pahit, yang paling menohok itu karena sistem pertahanan militer daripada Iran itu sangat-sangat lemah sekali. Radarnya bisa dimatiin. Sementara Iran tidak berani menerbangkan pesawat tempurnya di langit Israel. Itu alasan yang paling logis dan paling masuk akal. Tapi kalau saya mengatakan bahwa tentara Iran itu sangat lemah, saya akan dihujat. Saya akan dikata-katain, oh kamu anti Zionis, oh kamu penyepung Israel, oh kamu itu sesat, oh kamu itu kafir, oh kamu itu Nasrani, dan lain sebagainya. Pokoknya di Konoha itu kalau kita mengungkapkan data, fakta yang jujur, maka siap-siap akan dihujat. Ya, bahkan KDM sekalipun, Kang Deddy Mulyadi sekalipun, orang yang jujur, orang yang kinerjanya bagus, tetap ada yang menghujat. Ada yang mengancam pembunuhan juga. Jadi di Konoha itu orang jujur itu biasanya akan dihujat, dikucilkan, dan akan banyak orang yang tidak suka. Dan saya sudah siap itu. Kemudian apalagi informasi atau berita yang ditutupi oleh media Indonesia selain militer Iran lemah? Apalagi? Ada banyak lagi ya. Jadi di sini saya akan bongkar ya. Ada beberapa informasi yang ditutupi oleh media Indonesia. Oke, langsung saja kita ke pembahasannya. Yang pertama tadi itu yang saya jelaskan, militer Iran itu sangat lemah sekali. Logikanya, bagaimana mungkin ya pesawat tempur Israel itu bisa ya pergi ke langit Iran, bermain-main di sana, bermanuver di sana. Bagaimana mungkin coba pesawat tempur Israel bisa sampai ke sana? Dan pesawat tempur Israel ini presisi ya menuju targetnya, on target, presisi, tidak berantakan ya serangannya. Sementara serangan daripada Iran itu menggunakan rudal balistik, dan mohon maaf ya, kadang rudalnya itu nyampenya itu ke gurun gitu, tempat lahan yang kosong, kemudian ke lapangan bola, ke sawah dan sebagainya. Jadi kadang ya sia-sia juga ya rudalnya. Yang penting nyampe gitu. Pikiran daripada militer Iran itu yang penting nyampe. Tapi kalau Israel enggak, on target ya, pas sama tujuan ya. Jadi itu yang ditutupi oleh media Indonesia. Nah, yang jadi pertanyaan, kenapa jet tempur Israel itu bisa berkeliaran di langit Iran? Apa alasannya? Karena teknologi. Ya, intelijen Mossad dan militer daripada Israel itu bisa mematikan radar pertahanan daripada militer Iran. Ya, radarnya bisa mati guys. Ketika pesawat tempurnya masuk ke langit Iran tuh radarnya bisa mati. Sama seperti militer Konoha. Baru-baru ini kan lagi viral ya. Kapal induk Amerika lewat dari Selat Melaka, dari Aceh, Selat Melaka ya. Menuju apa? Menuju laut yang dekat dengan Iran. Bayangkan ya, lewat, tapi tidak ada radar.
Bahkan yang mengetahui itu hanya nelayan, guys. Karena nelayan nggak butuh radar, divideokan. Jadi sebenarnya kalau boleh jujur ya, militer Konoha juga sangat lemah. Bahkan ya, kalau boleh jujur ya, militer Konoha itu hanya bisa bertahan cuman beberapa minggu ya kalau terjadi perang beneran. Itu saking lemahnya. Itu fakta, guys. Itu fakta yang paling menyakitkan. Ini bukan omon-omon doang. Fakta. Kapal induk Amerika lewat dari Konoha, tapi nggak ada tuh, nggak ada tuh polisi Konoha misalnya, polisi air di Konoha. Oh, mana tuh, oh, apa, STNK, oh, ada surat-suratnya nggak? Lengkap nggak? Nggak ada itu. Jadi kita itu sebenarnya jago kandang, guys. Kita cuma jago kandang. Kita nggak berkutip kepada negara luar. Kenapa? Karena teknologi kita itu nggak bagus. Dikuasai oleh Amerika, ya. Kalau lewat radarnya bisa mati semua, nggak kedeteksi, nggak kedetek. Ya. Bayangkan, ya, warga Konoha membela Iran, membela Valentina. Ya kenapa nggak dicegat aja itu kapal induk kalau berani? Kita tuh nggak berani, guys. Saya ngomong seperti ini biar apa? Biar ada introspeksi sendiri. Ya, tujuan saya itu apa? Tujuan saya itu baik ya. Biar kita sadar diri, ya, biar kita berpikir gimana caranya, ya, untuk apa? Untuk menciptakan teknologi-teknologi. Biar kita cuman sibuk ya melakukan ritual-ritual, sibuk dengan urusan yang tidak penting ya. Itu yang pengen saya tekankan di video ini. Kemudian berita yang ditutupi seputar Israel dengan Iran itu, yang kedua adalah di Iran ketika pasukan Israel menyerang Iran di Teheran, di beberapa daerah ada yang mati lampu, ya, listriknya padam di beberapa daerah. Karena apa? Karena menyerang instalasi listrik. Ya. Sengaja diserang instalasi listrik oleh pasukan Israel. Menggunakan jet tempur, menggunakan drone, kamikaze. Ya, ada banyak ya serangan-serangan yang dilakukan. Dan presisi merusak instalasi listrik yang ada di Teheran. Jadi ini nggak diberitakan di Konoha, guys. Nggak, ditutupi. Di Tribun Iran itu menang, guys. Valentina juga menang kok di Iran. Maksudnya di Tribun. Ya, jadi warga Konoha kan paling suka ya nonton media-media Tribun yang menghibur, yang menggunakan AI, yang menggunakan footage yang bohongan dan sebagainya. Jadi menghibur diri. Kasihan ya sebenarnya warga Konoha ditipu, dibohongin seperti itu. Tapi saya tidak menyalahkan medianya. Media itu hadir, kita ini hadir konten kreator karena apa? Ya, biasanya ya kita mencari apa yang paling disukai oleh penonton. Kita ada datanya, ada data analisis ya. YouTuber itu punya data. Makanya YouTuber itu nggak, jarang yang berani mengatakan yang sebenarnya. Karena apa? Karena menjaga viewers. Ya, YouTuber di Konoha itu rata-rata nggak enakan. Sebenarnya mereka tahu ya, yang sebenarnya mereka tahu. Tapi biasanya mereka nggak berani ngambil itu. Nggak berani mengatakan yang sejujurnya. Karena apa? Karena nggak enakan. Kita adalah bangsa yang nggak enakan. Ya, sifat nggak enakan inilah yang bikin kita tidak jujur. Kalau misalnya kita belak-belakan ngomong, ya ternyata militer Israel itu lebih dominan daripada militer Iran, maka kita akan dihujat, guys, sebagai konten kreator. Nggak enakan. Banyak konten kreator di Konoha itu nggak enakan. Karena apa? Karena barbarnya netizen warga Konoha. Jadi ini punya korelasi ya, seperti lingkaran setan ya. Banyak YouTuber nggak enakan karena apa? Karena barbarnya ya netizen warga Konoha, nanti dihujat, dimaki-maki. Saya juga sering dihujat kok, dimaki-maki kalau saya mengatakan kejujuran yang sebenarnya. Padahal tujuan saya baik. Biar apa? Biar kita introspeksi diri. Jangan terlalu halu gitu. Jangan terlalu mengawang-awang. Oh kita menang di Tribun. Ya di Tribun doang menang. Saya tidak menyalahkan Tribun. Tribun hanya ini, mencari view. Ya, kalau mereka nggak melakukan seperti itu, mereka nggak akan makan. Mereka nggak akan bisa gaji karyawan. Karyanya banyak tuh ya Tribun. Jadi saya tidak menyalahkan Tribun. Saya menyalahkan masyarakat kita yang tolol. Ya, yang nggak bisa membedakan mana hoax, mana berita beneran. Kemudian apalagi ya,
selain instalasi listrik yang dilenyapkan di kota Teheran, apa yang disembunyikan oleh berita-berita yang ada di Indonesia? Di Indonesia ya, yang ketiga ya, di Indonesia banyak orang beranggapan bahwa Putin membela Iran. Enggak, saya mengatakan enggak. Putin itu netral. Dia tidak membela Israel dan juga tidak membela Iran. Tapi kalau di Konoha kan warga Konoha ya berharap ya Putin membela Iran. Enggak. Bahkan Putin memohon kepada Netanyahu untuk apa? Untuk tidak menyerang orang Rusia yang kerja di Iran. Ada orang Rusia yang kerja di Iran, bagian instalasi listrik. Putin mengatakan, ya, mohonlah warga saya yang ada di Iran jangan diserang. Bayangkan, Putin sampai memohon kepada Netanyahu. Tapi warga Konoha tidak mau mendengarkan berita-berita seperti ini. Nanti juga saya akan jelaskan ya, apa berita-berita Israel yang tidak diberitakan di Konoha. Tetap saya bongkar juga ya, apa yang ditutupi oleh Israel. Jadi saya tidak berpihak pada Israel, saya tidak berpihak pada Iran, saya benar-benar netral. Bayangkan, Putin sampai mohon kepada Netanyahu biar tidak menyerang warga Rusia yang bekerja di sana, yang ya melakukan proyek instalasi listrik itu ya. Saking netralnya Putin nggak mau ikut campur. Bahkan kalau belum jujur ya, Putin senang kok terjadi perang. Kenapa? Karena kalau misalnya terjadi perang ya antara Israel dengan Iran, antara Amerika dengan Iran itu, maka yang sangat diuntungkan itu Rusia. Harga minyak akan naik. Ya. Jadi konsentrasi NATO dan Liga Eropa akan berfokus pada apa? Fokus perang antara Israel dengan Iran. Nah, karena mereka sudah fokus ke situ, NATO sudah berfokus, maka Ukraina akan mudah dicaplok, diacak-acak oleh Mr. Putin. Ya. Jadi Putin itu nggak bodoh guys, dia akan mendukung mana yang paling menguntungkan. Tapi dia mungkin menjaga umat muslim, karena di Rusia kan banyak muslim ya. Dia tidak mengucapkan secara langsung, dia berusaha netral ya, sama seperti Konoha non-blok, tapi ya non-blok tapi kita berpihak kok sebenarnya, berpihak pada Iran, berpihak pada Valentina. Kita nggak ada non-bloknya, nggak ada. Non-blok itu kalau kita kejepit aja ya. Non-blok itu kalau misalnya Amerika lewat gitu ya, Amerika lewat dari Selat Malaka bawa kapal induknya, itu kita baru non-blok. Kalau enggak, kita nggak ada non-bloknya, nggak ada. Jadi non-blok itu cuman topeng kita gitu untuk menyembunyikan ketakutan kita. Kita tuh nothing guys. Di mata Amerika, di mata Israel kita tuh nothing, nggak berdaya. Kita nggak punya nilai tawar, nggak punya. Bahkan Pak Prabowo berkali-kali sampai teriak-teriak kemerdekaan oleh Valentina. Apakah didengar sama Israel? Enggak. Ya, Prabowo sekalipun enggak didengar kok. Karena apa? Karena masyarakat kita itu masyarakat yang, mohon maaf ya, mudah kemakan hoax dan masyarakat yang tidak mau membaca. Nggak tahu masalahnya seperti apa. Kita tuh malas membaca, masyarakat kita tuh kurang terpelajar. Kenapa saya mengatakan seperti ini? Apakah ini menghujat Konoha? Enggak. Untuk menyadarkan kita bahwa kita tuh sebenarnya levelnya di sini nih gitu ya. Kalau mau perang levelnya di sini. Sedangkan Papua aja ya masih susah diberesin, belum selesai ya. Gimana kita mau campurin urusan Israel dengan Iran, Israel dengan Valentina? Yang bener aja. Kemudian apalagi yang ditutupi oleh media Konoha seputar berita antara Israel dengan Iran ya. Jumlah korban. Jadi jumlah korban antara Iran dengan Israel itu di Konoha kan diberitakan bahwa jumlah korban lebih banyak korban daripada Israel. Enggak. Jadi berita yang kita percaya itu berita independen biasanya, bukan berita yang berasal dari Iran gitu atau dari Israel sendiri, enggak, independen. Jadi berita independen mengatakan bahwa jumlah korban di Iran itu sendiri sekitar kurang lebih 625 orang
dan luka-luka sekitar 1.300-an. Sementara di Israel yang meninggal itu kurang lebih 25 orang dan luka-luka, ada luka-luka sih tapi nggak banyak ya. Ada korban kedua belah pihak ya, tapi lebih banyak korban di Iran. Dan warga Konoha akan kejang-kejang kelonjotan berjamaah kalau saya mengatakan seperti ini. Tapi ini fakta yang sebenarnya. Itu artinya serangan daripada pasukan Israel itu lebih presisi daripada pasukan Iran. Ya, serangan daripada Iran itu menggunakan rudal balistik. Yang penting nyampe. Ya, mau ke sawah kayak, mau ke lapangan bola kayak, mau ke hutan kayak, bodo amat. Yang penting nyampe. Jadi ibarat memanah itu asal ya menembakkan anaknya gitu, nggak peduli on target atau tidak, nggak peduli. Tapi kalau Israel itu dia on target. Makanya ya kalau saya perhatikan ya, jarang kok pejabat Israel yang kena sasaran daripada pasukan daripada Iran atau pasukan daripada Valentina, jarang kok. Kebanyakan yang korban itu dari pihak Iran ya. Ada banyak kok ya. Bahkan presiden sekalipun ditarget guys. Presiden sekalipun ditarget. Jadi agen-agen Mossad itu seperti yang saya katakan di video sebelumnya, sudah ada di ring 1, di lingkaran terdalam. Bahkan ya, bahkan kepala intelijen daripada Iran sekalipun bisa meninggoy oleh apa? Oleh agen-agen Mossad. Segitu kuatnya. Nah, yang jadi pertanyaan, kenapa bisa seperti itu? Kenapa banyak pejabat-pejabat atau agen-agen Mossad di Iran banyak yang pengkhianat gitu? Kenapa? Karena mereka nggak setia dengan negaranya. Karena mereka nggak setia dengan masyarakatnya, dengan tanah airnya. Mereka banyak jadi pengkhianat karena apa? Karena diiming-imingi duit mungkin apa segala macam. Itu kelemahan terbesar daripada Iran ya. Jadi jangan buta mata, buta hati ya. Kemudian apalagi yang disembunyikan oleh Israel. Sekarang Israel ya, tadi Iran ya. Jadi saya tidak berpihak pada Israel, saya tidak berpihak pada Iran ya. Ada sesuatu yang disembunyikan oleh Israel terhadap berita-berita yang disampaikan oleh pemerintahnya. Apa itu? Yang pertama itu senjata atau rudal balistik daripada Iran ini semakin hari semakin canggih. Ya. Dan itu tidak diberitakan oleh berita Israel. Semakin hari makin canggih dan semakin presisi ya. Terakhir-terakhir ini semakin presisi. Diduga karena ada yang menyuplai bahan persenjataan ke Iran. Kalau nggak salah namanya Emily Liu. Ya. Jadi ini lagi diburu oleh agen-agen daripada FBI. Ada tuh beritanya di media sosial. FBI lagi memburu seorang pengusaha kewarganegaraan China bernama Emily Liu. Dan diduga Emily Liu ini menyuplai bahan persenjataan ke Iran. Bukan nuklir ya, tapi bahan persenjataan. Dan bahan persenjataan ini seperti misalnya komponen-komponen ya, komponen-komponen yang canggih ya, dan bisa memperbaiki rudal balistik daripada Iran. Oke, sekian video ini. Itu informasi yang saya sampaikan di video ini. Kalau misalnya mau request apa gitu, nanti saya akan bahas di next video ya. Coba tulis di kolom komentar bagaimana pendapat kalian. Saya Ray Konoha, salam petarung.